saran benahi itu sudah nyambung ke Bapak Ibu dengan arkasnya. Jadi nanti bisa coba antara saran atau inspirasi benahi dengan nama kegiatan yang ada di saran di inspirasi benahi dengan nama kegiatan yang ada di Arkas itu sudah nyambung. Jadi ini menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu paling tidak nanti ada kesesuaian ya antara RKT, RKAS dan juga Arkasnya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan ke Bapak dan Ibu sekalian adalah untuk mengingatkan kembali. Jadi di Permendikbud nomor 63 tahun 2022 sebagai juknis pelaksanaan BOSP tahun 2023 itu ada sedikit perbedaan atau pergeseran regulasinya. Kalau di Permen sebelumnya pencairan tahap 2 ini kan kita berbicara menjelang tahap 2, pencairan tahap 2 Bapak dan Ibu ya. Kalau yang tahun lalu ya ini kalau di tahun kalau penyaluran yang tahun ini kan kalau nggak salah kemarin ada relaksasi penyaluran sehingga walaupun belum mencapai 100% pencairan tahap 1 itu bisa dicairkan, makanya kemarin agak cepat kita ya karena memang relaksasi. Jadi berapa yang masuk itu sudah bisa menjadi syarat untuk penerimaan. Tapi nanti Bapak dan Ibu, untuk yang sebagaimana diatur di dalam Permendikbud 63 tahun 2023, nanti di tahap 2, Bapak dan Ibu, ini saya mengingatkan, Bapak dan Ibu yang masih tanggungan laporan di tahun anggaran 2023, itu nanti kalau belum 100%, maka Bapak dan Ibu nanti kemungkinan tidak bisa nanti untuk mendapatkan di tahap kedua, karena laporan Bapak dan Ibu belum selesai. Nah, untuk itu Bapak Ibu syarat ya, ini syarat untuk tahap kedua nanti, khususnya saya ingatkan kepada teman-teman atau pendidikan yang belum 100% ya, tahun 2023 untuk segera ya ini sudah bulan Mei Bapak dan Ibu, 1 bulan lagi, atau kalau kita lihat batas akhirnya 31 Juli ya ini tinggal 2 bulan praktis. Itu Bapak dan Ibu harus menyelesaikan. Nah, kemudian untuk kemudian yang kedua, kalau dia masa tanggungan yang laporan tahun 2023 plus 50% tahap 1 tahun anggaran berkenaan. Berarti tahun 2024 ini Bapak dan Ibu sudah harus membelanjakan atau merealisasikan 50% anggarannya untuk sudah bisa dilaporkan ya. Sehingga Bapak dan Ibu kalau belum mencapai 50% tahap tahap 1 di tahun ini dan juga belum 100% laporan tahun sebelumnya, nah ini sulit Bapak dan Ibu akan mendapatkan pencairan di tahap kedua. Nah, ini Bapak Ibu penting sekali lagi untuk mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa coba dicek kembali BKU yang sudah Bapak Ibu buat itu ya tidak perlu menunggu lama-lama begitu Bapak Ibu. Karena memang harapannya tiap bulan Bapak Ibu kalau sudah belanja langsung masukkan di dalam BKU-nya, kemudian nanti tutup BKU. Nah, itu tiap bulan harusnya seperti itu sesuai dengan pembelanjaan. Kalaupun menunda Bapak Ibu jangan terlalu lama, apalagi ini kan sudah bulan Mei. Nah, harapannya sih Bapak dan Ibu mulai Januari, Februari, Maret, nah, itu sudah April itu sudah semuanya BKU-nya sudah ditutup Bapak dan Ibu gitu ya, sehingga nanti di bulan sudah clear, sudah selesai sehingga persiapan untuk pencairan atau penyaluran tahap kedua. Oke. Nah, ini sedikit informasi berkaitan dengan dashboard ya. Dashboard kita itu kalau kita lihat ini yang kita juga ternyata registrasi Arkas, artinya ini yang belum melakukan proses pemanfaatan Arkas, baik itu dari segi dia sudah sebelumnya awalnya masuk, kemudian hilang, mungkin rusak mungkin datanya, kemudian dia belum masuk lagi. Ini masih ada data kita di Jawa Timur, Bapak dan Ibu, ini untuk PAUD ya. PAUD, jenjang PAUD ini masih, kalau yang registrasi masih
Yang belum itu 0,83%. Kalau yang membuat kertas ini juga mungkin karena dia juga belum masuk begitu ya Bapak Ibu. Ada yang sudah registrasi, kemudian masih registrasi tapi juga nggak sempat juga buat kertas kerja misalkan gitu. Ini masih ternyata masih 1,66%. Nah kami ingin tahu kondisinya seperti apa sebenarnya. Apa jangan-jangan ini bukan sekolah yang aktif gitu ya? Sekolah yang memang sudah tidak tidak aktif. Nah ini mungkin penting untuk berkoordinasi mungkin bagi Bapak dan Ibu yang ada di kabupaten kota, dalam hal ini adalah penanggung jawab markas untuk jenjang PAUD dan kesetaraan untuk mengkomunikasikan sudah tidak dipastikan ya apakah sekolahnya tutup ataukah memang sebelumnya sekolah ini tidak menerima gitu ya. Kita perlu dapatkan konfirmasi. Nah mudah-mudahan data kita itu nanti sama gitu. Makanya kami tadi menyampaikan salah satu tujuan kita itu adalah menginformasikan atau mengkonfirmasi data kami dengan apa yang sesungguhnya terjadi di satuan pendidikan. Kemudian demikian juga yang membuat RKAS, artinya RKAS yang disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Ini yang belum disahkan masih ada 5,59%. Ini lumayan besar Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian yang membuat BKU, ya, yang membuat BKU tahun 2024 ini Bapak Ibu. Mungkin ini kan memang waktunya belum selesai ya. Mungkin ini kan sudah ada bulan Mei. Ya harapannya sih sudah 4 bulan. Mungkin posisinya yang belum mungkin harusnya nggak sampai 38%. Tapi logis juga sih Bapak Ibu ya. Ini kan sudah 61,9% yang sudah membuat BKU. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir ini, kalau memang dirasa masih belum mengerjakan BKU atau BKU-nya masih di bulan Januari atau bulan Februari, monggo untuk segera Bapak dan Ibu BKU-nya supaya nanti tidak keburu ada kesibukan yang menjadikan pengerjaan BKU ini menjadi terkendala. Nah ini kalau kita lihat dari data satuan pendidikan, ini yang jumlahnya gitu ya. Ini saya mengambil posisi ini Bapak Ibu ya, data umum dulu, nanti mungkin per kabupaten kota nanti saya akan share. Nah yang registrasi Arkas BOP jenjang PAUD, ini sudah yang belum, ini masih 306. Ya mudah-mudahan yang hadir di sini bukan yang termasuk 306 ya. Mudah-mudahan yang tidak termasuk yang 306 ya. Kemudian kalau yang tadi yang sudah, alhamdulillah sudah 36.416. Ini yang registrasi. Kemudian kita lihat yang berikutnya adalah yang membuat kertas kerja. Ini kalau kita lihat ini masih 609 ya, 609 satuan PAUD ya, jenjang PAUD yang masih belum membuat kertas kerja. Ya, artinya blueprint yang ada, kertas kerja yang ada belum menyusun kertas kerja di Arkas gitu Bapak Ibu. Nah ini saya juga menjadi heran data ini ya, kenapa kok masih sudah bulan ini kok masih ada yang belum membuat kertas kerja. Nah ini tentu data ini tentu yang akan kami ingin pastikan ke Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan ini datanya memang yang mungkin kurang update atau kurang pas gitu dengan yang di kementerian. Ya, harapannya kita mungkin ini hanya masalah data yang tidak sinkron saja, mudah-mudahan begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah yang membuat RKS, artinya RKS yang sudah disahkan atau sudah disetujui, ini cukup banyak Bapak dan Ibu. Masih cukup banyak ini yang tahun 2024. Ini saya juga, kenapa data ini masih banyak ya? Harusnya kalau kita lihat progres kita, harusnya sudah 99% harusnya gitu. Taruhlah yang 1% atau 0,sekian% itu untuk yang mungkin yang tidak menerima atau mungkin sudah yang lain. Mungkin ya 2000 di Jawa Timur itu ada yang menolak atau ada yang menutup itu sampai 2052 satuan. Oke, nanti kita mudah-mudahan nanti data terjawab setelah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota memberikan konfirmasi ya. Untuk itu mungkin dari Bapak dan Ibu operator yang atau penanggung jawab di bidang PAUD dan kesetaraan untuk membuka markasnya gitu, mungkin lihat menyesuaikan data ini benar enggak ya dari data yang kami sampaikan.
Nah, kemudian yang membuat BKU. Nah, kalau ini mungkin saya karena ini baru memang ya, apalagi ini jenjang PAUD, ini kita praktis, termasuk menurut saya ini relatif cepat mengerjakannya. Tapi ini sudah bulan Mei, Bapak dan Ibu. Bulan Mei sudah kita sampai 61,93%, itu sudah membuat BKU. Ya, ini yang belum masih 13.980. Ini masih ada waktu sampai Juni atau paling lambat itu ya 31 Juli. Ya walaupun ada apa namanya, ya, ada apa istilahnya, ada rentang waktu yang diperbolehkan. Tapi saya khawatirnya Bapak dan Ibu adalah per 31 Juli. Nah ini nanti takutnya Bapak dan Ibu laporan Bapak dan Ibu itu yang dari BKU-nya itu tidak tergambar 50%, itu yang saya khawatir Bapak dan Ibu. Nah untuk itu paling tidak dikejar, yang pertama Bapak Ibu ya, kejar laporannya itu paling tidak 50% tahap 1 itu sudah dilaporkan, walaupun mungkin yang lainnya nanti mundur, tapi janganlah kalau bisa Bapak dan Ibu ya, ini sesuai waktu aja lah, karena kemarin kan bisa dilakukan per bulan kan ya, ditutup BKU-nya gitu ya. Kecuali mungkin memang ada kendala. Nah, kendala itulah nanti yang kami akan minta informasinya dari Bapak dan Ibu dengan mengisi instrumen yang sudah kita siapkan. Nah, ini kalau kita lihat per kabupaten kota, ini benar nggak ya data ini Bapak dan Ibu? Mohon izin Bapak Ibu ya, ini tidak bermaksud tidak bermaksud memamerkan data yang data capaian Bapak dan Ibu, tapi kami memastikan apakah benar data ini gitu. Ini data di dashboard kami Bapak Ibu. Mudah-mudahan sih harapan kami data ini enggak benar. Harusnya benarnya 100% gitu ya. Ataupun kalau ini benar, alasannya itu alasan yang berkaitan dengan bukan satuan pendidikan penerima dan kemudian aktif gitu. Tapi mungkin alasannya itu karena memang satuan pendidikan yang tidak menerima atau yang menolak gitu. Itu yang harapan kami. Sehingga nanti teman-teman yang ada di satuan pendidikan itu benar-benar yang ingin menggunakan anggaran itu benar-benar tidak ada masalah gitu ya. Nah ini kita masih ada yang misalkan yang di bawah 20%, ini masih banyak juga Bapak dan Ibu ya. Progres atas yang misalkan yang terkait kalau ya pembuatan BKU nggak masalah bang BKU ya. Karena memang masih, tapi ya karena memang sudah hampir bulan bulan Juni ini masih ada yang 1,2%, mulai dari 2%, capaiannya ya. Oke, kemudian yang berikutnya itu yang PKPM. PKPM, kalau kita lihat dari PKPM ini, nah yang PKPM ini ya malang registrasi AKAS dan yang registrasi AKAS itu masih ada 6 satuan pendidikan yang belum. Kemudian yang membuat batas saja masih di bawah 25%. Kemudian yang membuat kertas kerja yang belum masih 85 satuan pendidikan atau PKPM gitu ya. Kemudian yang membuat BKU ini yang belum masih lumayan banyak ini ya untuk teman-teman di PKBM ya. Ini kalau ini sudah, itu mau sekali lagi hanya mengingatkan waktunya sudah masuk bulan Bapak dan Ibu. Oke. Itu kemudian, nah ini yang pembuatan PKU ada yang sudah belum harapannya sih mungkin sudah 50%, posisi saat ini 50%, tapi ada juga yang sudah 100% membuatnya ya. Artinya 100% itu sesuai dengan waktu bulan ini ya, bukan 100% dari total keseluruhan gitu ya. Tapi maksudnya 100% dari posisi saat ini. Saat ini kan bulan, artinya setiap bulannya sudah nyusun BKU ya. Mulai Januari, Februari, Maret, April, bahkan Mei ini sudah nyusun gitu ya. Oke, mungkin itu Bapak dan Ibu informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan
tujuan dari kegiatan pemantauan kita. Jadi sekali lagi saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, khususnya kepada teman-teman yang ada di operator satuan pendidikan, operator atas. Ini yang pertama, ini adalah karena kita sudah hampir masuk akhir di tahap 1 gitu ya, ini sudah bulan Mei, bentar lagi bulan Juni. Nah ini mohon mungkin kalau ada yang masih tidur, masih tidur atau nanti aja masih bisa dirapel dan yang lain misalkan begitu ya. Khawatirnya begini Bapak Ibu, khawatirnya itu ketika Bapak dan Ibu misalkan nyusun BKU-nya nunggu nanti gitu ya, nunggu nanti. Misalkan bulan Juni baru nyusun semua, ya apa nggak boleh? Ya boleh-boleh saja gitu karena masih belum. Cuman khawatirnya ketika Bapak Ibu nanti ada kesalahan di dalam menteri BKU misalkan di salah satu bulan, misalkan kesalahannya kita nunggu ngisinya bulan Juni nih, baru nyusun BKU misalkan gitu, dirapel bulan bulan Juni. Tapi begitu Bapak dan Ibu ada kesalahan misalkan di bulan Februari, nah itu yang Maret, April, Mei, Juni ya hilang lagi gitu kan nanti. Nah daripada itu menjadi persoalan, mungkin Bapak dan Ibu mulailah saat ini. Ada alhamdulillah yang sudah konsisten itu sudah 68 berapa tadi 66% ya. 61% itu sudah sangat bagus menurut saya. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu terkait dengan pemanfaatan belanja melalui SIPLA ya. Belanja melalui SIPLA walaupun saat ini Bapak dan Ibu belum berbicara kualitas pembelanjaan. Apa makna kualitas pembelanjaan? Kualitas pembelanjaan itu sebenarnya harus rasional ya antara anggaran yang diterima oleh pemerintah daerah melalui transfer dana BOSP dengan belanja melalui SIPLA. Karena ini SIPLA ini kan pembelanjaan yang sifatnya sudah menjadi kesepakatan bersama gitu ya. Artinya pembelanjaan online oleh melalui dalam rangka untuk mendukung transparansi ya. Mulai termasuk juga instruksi presiden gitu, menggunakan pembelanjaan elektronik termasuk juga Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan ini sudah ada regulasi. Nah, untuk tahun ini sampai tahun ini sementara masih melihat kuantitas. Artinya kuantitas itu apa? Berapapun dana yang Bapak Ibu terima, paling tidak paling minim. Ini siapa yang Oke, paling minimal Bapak dan Ibu itu paling nggak adalah dari anggaran yang ada di tahap 1, tahap 2, tahap 1, misalkan kan kita bicara tahap 1, itu yang dibelanjakan melalui aplikasi SIPLA gitu ya. Nah, paling tidak dicantolkan 1 belanja atau 2 belanja gitu ya. Walaupun memang ini sangat tergantung juga dengan kondisi di satuan pendidikan masing-masing gitu ya. Nah, paling tidak ada proses satuan pendidikan Bapak dan Ibu mencantolkan NPSN-nya di akun sebelahnya gitu ya. Sehingga nanti terdaftar atau terdeteksi bahwa satuan pendidikan ini sudah mencoba menggunakan aplikasi pembelanjaan online dalam pengelolaan dana BOSP-nya gitu Bapak Ibu ya. Nah, harapan sih kalau target kami itu Bapak dan Ibu di Satuan Pendidikan Kabupaten Kota itu 50% satuan pendidikan itu sudah melakukan pembelanjaan melalui SIPLA. Nah, mulai saat ini mungkin ada belanja-belanja yang harganya relatif bersaing, bagus, dan itu mungkin sudah Bapak sudah paham betul. Ya, kenapa tidak gitu ya, mencoba menggunakan pembelanjaan melalui SIPLA, gitu ya. Nah itu kalau kita lihat data yang kemarin itu, data yang dikatakan data yang bagus itu sebenarnya rasio belanja antara dana yang diterima dengan belanja yang melalui SIPLA itu dibanding dengan belanja luring itu ya rasionya seimbang lah gitu harapannya sih sebenarnya. Tetapi saat ini berapapun yang Bapak Ibu belanja, walaupun 1 misalkan gitu ya, dalam mungkin tahap 1, tahap 2-nya, itu paling tidak Bapak Ibu sudah mencantolkan nama saudara Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu terdeteksi sebagai pengguna SIPLA. Oke, mungkin itu tentu kalau kita berbicara harga ya, harga di SIPLA jauh lebih mahal dengan harga yang ada di sekitar kita gitu kan. Ya tentu Bapak Ibu kenapa demikian? Ya karena memang harga di karena ini salah satu
mekanisme rasanya belum jalan sebenarnya. Artinya apa? Penyediaannya masih sangat terbatas gitu. Masih sangat kecil. Nah, ini sekali kesempatan ini mungkin saya menghimbau gitu atau menghimbau kepada Bapak dan Ibu, mungkin ada tokoh-tokoh biasa Bapak Ibu langganan gitu kan ya, langganan di sekitarnya itu supaya ikut juga lah gabung dengan penyedia di Sipla gitu. Itu supaya mungkin bisa belanja, Bapak Ibu bisa belanja melalui Sipla. Tapi kalaupun mahal, minimal Bapak dan Ibu misalkan masuk itu ya ditawar gitu ya. Paling tidak yang tadi saya katakan, ya memang kalau terlalu mahal jauh jomblang ya masa kita paksakan belanja di Sipla. Ya enggak juga gitu. Artinya yang rasional juga gitu. Artinya harganya memang harga yang sudah paling tidak mendekati harga pasar gitu Bapak dan Ibu. Nah kalau memang terlalu mahal, ya cobalah di lobby atau dinegosiasikan karena memang ada fasilitas negosiasi yang ada di pembelanjaan melalui Sipla. Nah mungkin itu Bapak Ibu nggih. Nah nanti pertanyaan kami atau hal-hal yang ingin kami tanyakan terkait dengan pengelolaan dana BUSP melalui Arkas itu adalah seputar itu Bapak Ibu. Jadi mohon nanti kami beri informasi yang real. Ini tidak dalam instrumen pengisian instrumen moneter itu tidak ada kaitannya dengan terima tidaknya Bapak Ibu dana BOSP tahun 2 ya tidak ada kaitannya ya. Kami hanya ingin memastikan gitu. Ada nggak sih kendala gitu loh satuan pendidikan itu terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan Arkas versi 4-nya ya. Misalkan mungkin sebenarnya sudah gunakan ini waktu kita sudah menggunakan di sudah update-nya malah data kami hilang dan yang lain. Nah ini kan perlu dikonfirmasi kepada tim pengembangnya Bapak Ibu. Kalau kami sendiri kan tidak tahu persis apa yang terjadi di satuan pendidikan. Untuk itu nanti instrumen itu mohon Bapak dan Ibu isi apa adanya saja, ya, sehingga nanti kami benar-benar menyampaikan data. Ini loh persoalan yang perlu dihadapi. Walaupun mungkin Bapak dan Ibu di pusat bantuan sudah menyampaikan, gitu ya. Tetapi mohon karena kami ini adalah juga bagian dari upaya untuk membantu mempermudah kelancaran di dalam penggunaan aplikasi rencana kerja sekolah sehingga data itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu Mas Agus bisa kita lanjutkan untuk pengisian instrumen. Kemudian nanti mungkin kalau ada tanya jawab di belakang bisa ya, mungkin setelah proses pengisian instrumen ya, bagi yang sudah mengisi instrumen, tapi kita masih baru 569, belum ada 800, kita targetnya 800 ya. Mungkin nanti kita bisa linkkan, ini bagus ya, kita sampaikan ke dinas ya, untuk yang link yang nggak ada, yang belum hadir. Baik Bapak Ibu, mungkin sementara itu nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan. Paling tidak kami mencoba menyampaikannya. Setelah itu nanti mungkin kalau ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan nanti bisa kita diskusikan bersama. Kalau nanti kami juga tidak bisa memberikan jawaban, tentu kami akan minta waktu ya. Soalnya ada hal yang sifatnya sensitif yang perlu kita hati-hati juga untuk memberikan jawabannya. Oke, demikian. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Moderator, Bapak Aminullah, untuk mungkin memberikan kesempatan Pak Agus untuk menyampaikan instrumen dan juga data ya ke Satuan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota terkait dengan data di dashboard kita bunyinya jumlahnya sekian, mungkin di data yang ada di kota secara real nggak seperti itu. Semoga Pak Agus melalui Pak Amin untuk menyampaikan data. Terima kasih. Mohon maaf, sementara saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Amiruddin sudah mengantarkan kepada kita tentang progres atau capaian penggunaan dan pemanfaatan aplikasi Arkas 4.0. Dan tadi kita sudah dapatkan gambaran lengkap bagaimana progres di tingkat di jenjang PAUD, di PKBM, TSKB, kemudian juga termasuk juga di masing-masing daerah juga gitu tadi. Baiklah, untuk selanjutnya sesuai dengan agenda kita akan masuk berikutnya dari bersama Pak Agus Santoso tentang instrumen pemantauan gitu ya.
Mudah-mudahan nanti kalau ada hal yang ingin diklarifikasi, termasuk yang sudah mulai mengisi atau yang sudah mengisi dan yang akan mengisi, sehingga akan lebih sesuai dengan apa yang diharapkan dari instrumen itu tertangkap dengan baik. Silakan Pak Agus. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mohon waktunya nggih, Bapak Ibu untuk mengisi sejenak instrumen yang akan atau sudah kami bagikan linknya tadi melalui kolom chat. Ini saya bagikan lagi linknya. Kalau Bapak Ibu masih kurang terang bisa ini saya ini linknya Bapak Ibu bisa di situ, linknya di bit.ly garing instrumen garis bawah pemantauan garis bawah Arkas. Jadi kami mohon Bapak Ibu untuk mengisi link tersebut karena data tersebut sebagai acuan kami untuk memetakan sejauh mana kondisi di lapangan itu sudah memahami dari aplikasi Arkas tersebut. Sehingga nanti kami akan meneruskan ke pusat, ini loh gambarannya di Jatim seperti ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi kami mohon waktunya Bapak Ibu untuk mengisi link tersebut supaya kami bisa mendapatkan gambaran tentang pemahaman dari Bapak Ibu mengenai aplikasi Arkas itu. Monggo Bapak Ibu bisa mengisi. Oh, ini mau saya juga di grup. Kenapa? Saya nggak bisa nge-share ke grupnya dinas. Oke.
yang mengikuti masih 104 orang. Baik Bapak Ibu yang sudah mengisi, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Yang masih atau yang masih mengisi atau masih belum mengisi, mohon untuk segera mengisi link instrumen atau instrumen tersebut.
yang sudah mengisi sebanyak 226 responden posisi saat ini. Film dari rumah Pak tadi.